saya di channel Lastris Corner. Nah, kali ini kita akan mempelajari tentang sistem respirasi pada manusia. Jadi, respirasi itu adalah sistem pernafasan pada manusia. Oke, silahkan disimak ya. Tapi sebelumnya jangan lupa like, share, dan subscribe. Nah, di sini kita akan mulai dengan alat-alat respirasi pada manusia. Nah, bisa diperhatikan gambar ya. Di sini alat pernapasan pada manusia itu dimulai dengan rongga hidung. Ya, ini rongga hidung. Kemudian selanjutnya udara masuk melalui faring. Kemudian selanjutnya dari faring dia akan terus masuk ke bagian laring. Dari laring kemudian menuju ke trakea. Dari trakea di sini pada bagian dada trakea bercabang dua ya, disebut dengan bifurkasi trakea. Bercabang dua menjadi bronkus kiri dan bronkus kanan. Jadi dari trakea menuju ke bronkus. Kemudian setiap ujung bronkus ini adalah bronkiolus. Ini semua terletak di dalam paru-paru. Nah, kemudian selanjutnya masuk ke paru-paru ya. Jadi di paru-paru itu ada beberapa alat saluran pernafasan, termasuk bronkus ya. Termasuk bronkus itu terdapat pada paru-paru. Kemudian cabang dari bronkus ini udara akan dilanjutkan ke bronkiolus. Jadi cabang-cabang kecil yang ada pada paru-paru ini disebut dengan bronkiolus. Dari bronkiolus selanjutnya udara akan memasuki alveolus. Nah, alveolus ini dia berupa gelembung udara. Gambarnya seperti ini. Alveolus ini terletak di ujung setiap bronkiolus. Nah, dari alveolus disinilah tempat terjadinya pertukaran gas CO2 dan oksigen. Kemudian darah akan mengikat oksigen, melepaskan CO2, dan kemudian selanjutnya darah yang mengandung oksigen akan diedarkan ke sel-sel tubuh yang membutuhkan. Jadi ini merupakan saluran pernapasan pada manusia ya. Ini tidak bisa dihafal secara tidak berurutan, tapi harus berurutan ya. Karena di sini mulai dari rongga hidung sampai udara sampai di sel-sel tubuh itu semua dilalui oleh saluran udara yang kita hirup. Nah, oke, kita mulai ya. Kita lihat satu persatu saluran pernapasan. Jadi yang pertama itu kita mulai dengan rongga hidung ya. Rongga ini berupa lubang. Nah, ini bisa diperhatikan di sini gambarnya yang berwarna pink. Ini adalah daerah rongga hidung. Nah, daerah rongga hidung di sini dilengkapi dengan silia dan selaput lendir. Jadi ada selaput lendir dan silia, di mana fungsi dari selaput lendir ini dia menghasilkan lendir setiap hari ya. Kemudian silia ini juga fungsinya adalah untuk menyaring. Jadi dia menyaring debu yang masuk ke dalam saluran pernafasan kita yang mungkin kita hirup bersama dengan udara pernafasan. Nah, di sini ada beberapa fungsi silia dan selaput lendir. Yang pertama tadi menyaring debu. Jadi begitu udara masuk melalui lubang hidung, di lubang hidung di sini dilengkapi dengan silia dan rambut-rambut hidung. Salah satu fungsinya adalah untuk menyaring udara yang masuk. Jadi tidak menutup kemungkinan walaupun kita merasa bahwa udara yang kita hirup itu adalah udara bersih, ternyata udara ini mengandung debu-debu yang halus, partikel-partikel yang halus. Dan kalau misalnya tidak melalui proses penyaringan, bisa jadi dia akan masuk ke paru-paru dan akan membahayakan organ pernafasan kita. Kemudian fungsi yang kedua adalah melekatkan kotoran pada rambut hidung. Jadi tadi ya, debu-debu yang masuk melalui udara yang kita hirup itu akan dilekatkan pada rambut hidung sehingga nantinya bakalan muncul upil ya. Kemudian yang ketiga, mengatur suhu udara pernapasan. Nah, untuk suhu udara pernapasan ini mungkin kita sering merasakan ya, biasanya suhu udara yang keluar dari hidung itu adalah udara yang hangat sekalipun udara di sekitar kita dingin. Penyebabnya apa? Karena udara yang keluar dari hidung atau yang akan masuk ke dalam tubuh itu harus dihangatkan dulu, baru kemudian bisa masuk ke dalam tubuh. Jadi udara yang harus masuk ke dalam tubuh kita itu adalah udara yang suhunya menyerupai dengan suhu darah ya. Nah, jadi makanya salah satu fungsi hidung di sini adalah untuk mengatur suhu udara pernapasan. Jadi ada banyak pembuluh darah yang ada di dalam rongga hidung. Pembuluh darah ini berfungsi untuk mentransfer panasnya darah pada udara yang melaluinya. Jadi begitu kita menghirup nafas, maka udara yang masuk ke hidung itu akan ditransfer. Dalam artian darah yang ada di pembuluh darah akan mentransfer panasnya darah pada udara yang melewatinya. Sehingga nantinya darah yang akan masuk ke paru-paru itu adalah udara yang sifatnya hangat ya. Jadi itu salah satu fungsi dari rongga hidung atau silia dan selaput lendir.
Kemudian yang keempat, menyelidiki adanya bau udara. Nah, ini fungsi hidung sebagai indera penciuman. Jadi menyelidiki adanya bau udara. Bisa diperhatikan di gambar ini ada yang serabut-serabut berwarna kuning ini ya. Nah, itu disebut dengan serabut saraf olfaktorius ya, serabut saraf pembau. Serabut saraf inilah begitu ada udara yang memasuki rongga hidung, maka dia akan mengirim berita ke otak mengenai udara yang masuk. Itu akan diindra baunya seperti apa ya. Nah, nanti setelah diolah di otak baru kemudian kita bisa tahu bau yang kita cium itu bau seperti apa ya. Nah, jadi ini fungsinya, ada yang warna kuning ya. Di sini kelihatan berwarna kuning seperti rambut-rambut halus. Nah, ini disebut dengan serabut saraf olfaktorius. Kemudian fungsi hidung secara umum itu adalah untuk menyaring, membersihkan, menghangatkan, dan melembabkan sekitar 15.000 liter udara yang perlu masuk ke dalam paru-paru setiap hari. Jadi semua udara yang masuk ke paru-paru itu adalah udara yang bersih karena telah melalui proses penyaringan melalui hidung kita. Nah, di sini ada orang kadang yang bernafas dengan menggunakan mulut. Ini udara yang masuk berbeda ya dengan udara yang melewati hidung. Kenapa? Udara yang masuk melalui mulut, jika ada orang yang bernapas dengan mulut, itu udara mentah karena tidak diolah seperti halnya pada hidung. Jadi tidak ada proses penyaringan pada mulut kalau misalnya ada yang bernapas dengan mulut. Nah, orang yang bernapas dengan mulut juga cenderung berwajah seperti orang bodoh, istilahnya adenoid ya, karena dia mulutnya selalu dalam keadaan terbuka. Jadi makanya di sini dikatakan udara yang masuk itu udara mentah karena tidak diproses seperti halnya di hidung. Jadi tidak ada proses menghangatkan dan melembabkan, demikian juga untuk menyaring. Makanya itu tidak bersih, di bawah standar ya kalau dibandingkan bernapas dengan hidung. Makanya kita dianjurkan jangan bernapas lewat mulut tapi lewat hidung. Nah, selanjutnya di sini saluran yang kedua adalah faring. Faring ini biasa juga disebut dengan rongga tekak. Nah, di sini di rongga tekak bisa dilihat ya, ada 3 bagian di sini untuk faring, bisa dilihat semua ini. Ada nasofaring, ini bagian yang berwarna hijau, orofaring yang berwarna kuning ini, kemudian yang warna biru ini adalah hipofaring. Di sini ada 3 bagian untuk rongga tekak. Jadi dari rongga hidung selanjutnya udara akan disalurkan masuk ke bagian faring. Ini merupakan rongga pertigaan atau saluran yang menuju ke arah saluran pencernaan, saluran pernafasan, dan rongga hidung. Jadi pertigaan ya. Jadi di sini rongga hidung ini yang berasal dari mulut, kemudian ini yang menuju ke saluran pencernaan. Nah, di bagian rongga tekak inilah kita temukan adanya katup tulang rawan yang disebut dengan apa istilahnya epiglotis. Ini ya, di bagian ini ada katup tulang rawan. Nah, di bagian katup tulang rawan atau epiglotis ini dialah yang akan mengatur bagaimana makanan atau yang kita telan itu dia bisa masuk ke saluran pernapasan atau ke saluran pencernaan. Jadi panjangnya faring ini cuma 12 sampai 14 cm. Jadi contoh ya, pada saat kita akan menelan, maka yang mengatur itu adalah katup epiglotis. Jadi dalam artian kita tidak bisa menelan dan berbicara bersamaan sekaligus. Jadi di sini sistem pernafasan dan pencernaan telah diatur menggunakan katup epiglotis. Jadi kenapa seseorang dilarang bicara pada saat makan, itu untuk mencegah supaya makanan yang kita makan itu tidak masuk ke dalam saluran pernafasan ya. Kenapa? Karena kapan kita berusaha melakukan dua-duanya sekaligus, mau menelan dan mau bicara juga, maka katup epiglotis ini bingung dia mau menutup saluran yang mana. Padahal kan harusnya kalau kita menelan, maka katup epiglotis ini dia akan menutup saluran yang menuju ke pernapasan agar makanan yang kita telan itu tidak masuk ke saluran pernapasan. Demikian juga sebaliknya, pada saat kita mau bicara, maka kita bicarakan kita membutuhkan udara dari paru-paru. Kita harus membutuhkan udara untuk menggetarkan pita suara. Maka di sini epiglotis akan menutup saluran pencernaan ya, agar udara bisa lewat sehingga kita bisa menghasilkan suara. Jadi bukan sekedar tuntutan etika kenapa dilarang bicara sambil makan ya, karena kenapa itu untuk mencegah supaya tidak terjadi kesalahan pada epiglotis pada saat menelan ataupun akan bicara.
Oke, saluran yang ketiga adalah laring. Laring ini merupakan bagian dari lanjutan dari epiglotis, lanjutan dari faring. Ini merupakan di sini terdapat pita suara ya. Pita suara ini ketegangannya dapat diatur oleh serabut-serabut otot sehingga bisa diatur tinggi rendah nada suara yang diperlukan. Nah, bisa dilihat ya, di bagian ini adalah laring yang berwarna ungu. Jadi pas di bawah epiglotis itu terdapat laring. Laring ini di sini kita temukan adanya pita suara atau kotak suara. Kenapa dikatakan kotak suara? Suara yang kita miliki itu asalnya dari sana, ya. Di sini ada dua pita. Dua pita ini nantinya akan bergetar apabila ada udara yang melewatinya sehingga kita bisa menghasilkan suara. Jadi tinggi rendahnya nada suara yang kita hasilkan itu tergantung dari tebal tipis dan bagaimana keregangan dari pita suara tadi. Nah, glotis ini dibentuk oleh pita suara atau disebut dengan plika vokalis, kiri dan kanan serta celah di antara keduanya itu disebut dengan rima glotis. Jadi di sini bisa diperhatikan ya perbedaan antara glotis dengan epiglotis. Jadi ada beberapa yang kadang mengira bahwa epiglotis dan glotis itu sama, ya. Nah, di sini untuk untuk menghasilkan suatu suara, jadi semakin cepat udara melewati kotak suara, maka semakin cepat pula pita suara ini akan bergetar. Ya, jadi sehingga kalau misalnya semakin cepat bergetar, maka volume suara yang kita hasilkan itu juga akan semakin besar. Nah, suara yang dihasilkan oleh kotak suara kita ini merupakan suara mentah. Kenapa dikatakan suara mentah? Karena suara yang keluar dari kotak suara ini harus diolah oleh bibir, lidah dan gigi agar bisa menghasilkan makna. Jadi kalau misalnya kita bersuara tanpa menggerakkan bibir, lidah dan ada bantuan gigi, maka suara yang kita hasilkan itu tidak ada artinya sama sekali. Ya, makanya dikatakan suara mentah. Jadi tetap harus ada bantuan bibir, lidah dan gigi. Jadi tidak ada juga orang yang berbicara atau mengeluarkan suara kata-kata yang berarti tanpa menggerakkan bibirnya. Jadi bisa diperhatikan ya, semua orang yang berbicara pasti bibirnya bergerak. Nah, makanya di sini kotak suara ini juga perlu dukungan dari bibir, lidah dan gigi ya, agar bisa menghasilkan suara. Nah, di sini ada beberapa fungsi laring. Yang pertama itu adalah untuk menghasilkan nada suara. Tadi sudah disinggung ya. Di sini ada kotak suara di mana sumber suara kita itu berasal dari sana. Kemudian mengarahkan makanan ke esofagus. Nah, kenapa di sini dikatakan mengarahkan? Karena di bagian atas laring tadi itu terdapat epiglotis. Epiglotis ini merupakan katup tulang rawan yang bisa mengatur bisa mengatur menutup saluran pencernaan atau pernafasan. Nah, kemudian selanjutnya di sini bagian yang keempat adalah trakea atau biasa disebut dengan batang tenggorok. Nah, di sini letaknya itu di daerah leher di depan kerongkongan atau esofagus. Jadi dia berhadapan dengan kerongkongan ya, saluran pencernaan. Panjangnya sekitar 11 sampai 2 dan lebarnya 2,5 cm. Bisa dilihat di sini ini adalah trakea. Jadi trakea ini dia disusun oleh cincin-cincin tulang rawan. Jadi dia ini kayak bergaris-garis karena kenapa di situ ada banyak cincin tulang rawan. Nah, ada 3 lapisan dari luar ke dalam, dari dalam ke arah luar. Yang paling pertama itu paling dalam ya adalah lapisan epitelium. Ini adalah pelindung bagian dalam. Dia ini mempunyai silia dan lendir. Jadi semua saluran pernapasan kita itu hampir semuanya berlendir. Makanya tidak heran kalau misalnya terjadi gangguan sistem pernapasan, maka dengan sendirinya itu saluran pernapasan kita akan menghasilkan lendir. Contoh misalnya ingus ya. Itu akan diproduksi pada saat saluran pernapasan bermasalah. Nah, kemudian selanjutnya lapisan tulang rawan dengan otot polos. Jadi pada lapisan tulang rawan inilah tadi yang ada cincin-cincin tulang rawan. Kemudian lapisan terluar itu adalah jaringan ikat. Jadi jaringan ikat ini juga merupakan penjaga ya agar lapisan ini tetap utuh. Kemudian merupakan pipa yang terdiri dari cincin tulang rawan. Ini tadi kita sudah singgung. Ini tujuan cincin ini supaya dia tidak gampang menekuk ya. Kemudian selanjutnya di sini di bagian dada trakea ini bercabang 2 ya, istilahnya bifurkasi trakea ke kiri dan ke kanan.
disebut bronkus. Nah, ini disebut dengan bifurkasi. Jadi tempat terjadinya percabangan itu disebut dengan bifurkasi trakea. Nah, di sini dia bercabang dua ya. Ini bronkus kanan dan yang ini adalah bronkus kiri. Nah, di sini juga bisa dilihat ya, lanjutan dari laring itu adalah trakea. Kemudian ini tulang kartilago atau tulang rawan, merupakan cincin tulang rawan yang menyusun trakea. Nah, selanjutnya di sini fungsi trakea yang pertama adalah mengirim udara ke paru-paru, yang kedua adalah melembabkan dan menghangatkan udara yang masuk ke paru-paru. Jadi hampir semua saluran pernapasan kita manusia ya itu berfungsi untuk melembabkan dan menghangatkan udara agar udara yang masuk ke dalam tubuh kita itu sama dengan suhu darah. Menyaring benda asing ya, di sini juga terdapat silia dan terdapat sel goblet yang berfungsi untuk memproduksi lendir. Jadi kalau misalnya ada benda asing, maka benda asing ini akan dijerat dengan menggunakan lendir, kemudian akan didorong keluar ke saluran pernafasan. Kemudian membantu sistem pencernaan dengan adanya cincin tulang rawan, ini memungkinkan trakea menciptakan ruangan besar sehingga memudahkan kerongkongan mengembang saat menelan makanan ya. Jadi dengan cincin tulang rawan di situ maka esofagus bisa membesar, mengembang pada saat kita menelan makanan dalam jumlah yang banyak ya. Nah, kemudian selanjutnya di sini adalah bronkus atau cabang batang tenggorok. Nah, ini merupakan percabangan trakea. Jadi pas di tengah itu percabangannya tadi namanya bifurkasi trakea. Nah, ini ya, ini pas di sini namanya bifurkasi trakea. Nah, bronkus kiri ini lebih tinggi daripada bronkus kanan. Jadi kalau dilihat di gambar yang ini kiri, yang ini kanan. Jadi kiri lebih tinggi daripada yang kanan. Kemudian bronkus kanan itu posisinya lebih vertikal, jadi dia lebih mendatar. Jadi makanya pada beberapa penderita asma itu bronkus kanannya itu paling cepat terganggu ya. Kenapa? Karena posisinya yang lebih mendatar dibandingkan bronkus kiri. Kemudian bronkus sebelah kanan bercabang 3 sesuai dengan jumlah lobus paru-paru dan di kiri bercabang 2. Jadi di bagian paru-paru kiri ini ya, paru-paru kiri itu ada 2 lobus. Ini bisa dilihat ini ya, belahan lobus itu belahan, ini belahan pertama, kemudian yang ini belahan kedua. Ya, bisa diperhatikan kalau saya tidak garis, ini kelihatan di sini ya. Kemudian paru-paru kiri, paru-paru kanan yang ini itu terdiri atas 3 lobus, 3 bagian, 3 belahan ya. Nah, jadi makanya di kiri itu bercabang 2 dan di kanan itu bercabang 3 sesuai dengan jumlah lobus paru-paru. Bronkus akan bercabang sebanyak 20-25 kali percabangan, yang sangat kecil disebut bronkiolus. Jadi yang pernah misalnya makan paru sapi atau pernah memotong-motong paru sapi, maka itu kelihatan pada saat kita potong banyak mirip selang-selang kecil di dalam daging-daging paru pada sapi ini. Kenapa? Karena itu adalah bronkus. Jadi disitulah terdapat bronkus, dia percabangannya sangat banyak di dalam paru-paru. Jadi bronkus ini letaknya di dalam paru-paru, ini merupakan saluran udara. Di mana di setiap ujung bronkus ini nanti, bronkiolus ini nanti kita akan temukan adanya gelembung udara yang disebut dengan alveolus. Nah, bisa diperhatikan di sini ya, untuk bronkiolus ini merupakan percabangan dari bronkus. Ini ya, inilah yang kecil-kecil ini yang disebut dengan bronkiolus ya. Nah, setiap percabangan ini itu terdiri atas ini ya, yang bagian dalam di sini kelihatan ya, setiap ujung-ujung di sini, disinilah terdapat alveolus. Nah, kemudian selanjutnya di sini kita lanjut bagian terakhir di paru-paru adalah alveolus. Alveolus ini merupakan bagian dari bronkiolus. Jadi pas di ujung bronkiolus itu terdapat alveolus. Dia ini berupa gelembung-gelembung, jadi modelnya seperti ini, bisa dilihat seperti gelembung udara ya, seperti balon gas, cuma ukurannya kecil. Fungsinya itu yang pertama adalah sebagai tempat pertukaran gas O2 dan CO2. Jadi pada saat kita mengambil napas, oksigen yang masuk itu nantinya akan tertukar, diikat oleh darah di bagian alveolus. CO2 yang berasal dari seluruh tubuh itu akan dibawa kembali melalui saluran pernapasan dan kita hembuskan keluar. Nah, itu fungsi alveolus. Jadi di sini kelihatan ya, ada pembuluh darah yang berwarna biru dan ada yang berwarna merah.
Biru dan merah ini menandakan bahwa yang merah ini adalah darah yang mengikat oksigen yang kita hirup pada saat bernapas. Yang warna biru ini adalah darah yang mengandung CO2 yang berasal dari seluruh tubuh dan yang akan kita hembuskan pada saat mengeluarkan napas. Nah, pertukaran oksigen ini terjadi antara udara yang memasukinya dengan darah yang beredar pada pembuluh kapiler yang bercabang menyelimuti dinding alveolus. Jadi di sepanjang dinding alveolus ini terdapat banyak pembuluh-pembuluh darah kapiler, di mana pembuluh-pembuluh darah ini di dalamnya berisi darah yang fungsinya akan mengikat O2 dan CO2. Kemudian selanjutnya alveolus ini bersifat lentur, sehingga dia ini akan mudah mengembang pada saat kita menarik nafas dan mengempis pada saat kita menghembuskan nafas. Kemudian ini jumlahnya ya sekitar 300 juta buah. Ini bisa dilihat strukturnya ya. Jadi kelihatan di sini ya. Di sini ada keterangannya. Yang warna merah ini darah yang kaya oksigen. Yang warna biru adalah darah yang miskin oksigen atau dia mengandung CO2. Nah, kemudian di sini penderita emfisema. Jadi kita kenal adanya penderita emfisema. Ini dia ini mengalami kelainan di mana alveolusnya susah untuk mengempis. Jadi dia alveolusnya tidak elastis lagi, sehingga dia akan kesulitan untuk menghembuskan napas. Dia gampang menarik napas, tapi untuk menghembuskannya sulit karena alveolusnya sudah tidak elastis. Nah, kemudian di sini letaknya bagian terakhir ya adalah paru-paru. Ini letaknya di dalam rongga dada, berjumlah sepasang. Ada paru-paru kiri dan kanan. Ini pas di ujung dari bronkus. Paru-paru kanan terdiri atas 3 lobus dan paru-paru kiri terdiri atas 2 lobus. Ini tadi sudah disinggung ya. Paru-paru kanan itu lebih besar daripada paru-paru kiri. Jadi yang ini ya, yang ini kiri, yang ini kanan. Paru-paru dibungkus oleh selaput pembungkus paru-paru yang disebut dengan pleura. Selaput ini tujuannya adalah untuk melindungi paru-paru agar apabila paru-paru mengembang berisi oksigen, tidak akan terjadi gesekan ya, sehingga dia tetap aman. Jadi ada 2 selaput di situ, selaput pleura, di mana di antara 2 selaput ini berisi dengan cairan pleura, yaitu cairan limfa yang akan melindungi paru-paru. Kemudian ini ya penjelasannya. Jadi cairan limfa ini pelindung dari gesekan pada saat terjadi kontraksi dan relaksasi. Jadi pada saat kita menarik dan menghembuskan nafas, paru-paru berisi udara, cairan ini akan melindungi paru-paru agar tidak terjadi gesekan pada saat kita menarik dan menghembuskan nafas. Oke, saya kira cuma untuk itu ya. Sekian untuk saluran pernapasan ya. Semoga bisa dipahami. Semoga bermanfaat. Jika ada yang kurang jelas silahkan ditanyakan lewat kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar channel ini lebih berkembang. Oke, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.